Oke, kembali lagi guys di YouTube channel Pedal Troopers di mana kita membicarakan mengenai dunia sepeda dan kebudayaannya. Nah, untuk teman-teman yang nggak capek-capek, gue ingetin untuk teman-teman yang belum subscribe, kalau bisa tolong di-subscribe, kalau bisa di-like, di-share juga video-video yang ada di YouTube Pedal Troopers ini supaya bisa mengembangkan lagi nih video-video kita dan juga memberi semangat buat kita untuk membuat video-video seperti ini lagi. Nah, kali ini sangat seru banget ya, karena kita mendapat banyak ilmu nih guys nih di episode kali ini. Kenapa? Karena kita kedatangan seorang yang cyclist dan juga dia ternyata guys yang mempunyai kafe yang kita berpodcast kali ini gitu. Dan beliau ini adalah Om Radit. Thank you Om Radit, waktunya Om Radit. Terima kasih. Om Radit, sebelum kita mulai aku mau ngebacain dulu nih Om. Terima kasih banyak. Ini yang punya tempatnya nih guys. Di tempat kita berpodcast kali ini tuh adanya di Kopi RT Cafe. Alamatnya itu nih, tolong dibenerin nih Om Radit kalau salah nih Om. Alamatnya tuh di Jalan Pulau Ribung Raya di daerah Bekasi Selatan, di Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang di luar Indonesia yang main di sekitar Bekasi Selatan bisa mampir ke tempatnya Om Radit nih. Karena kafe ini nih enak banget guys, ada makanan yang favoritnya itu adalah lontong sayur. Dan tersedia hanya di pagi hari nih dari jam 7 sampai jam 12 siang. Terus bukanya kafe ini tuh dari jam 7, tutupnya sampai jam 10 malam. Jadi mungkin buat cyclist atau mungkin buat runners yang pagi-pagi suka berolahraga gitu ya, bisa mampir ke sini untuk breakfastnya gitu. Karena kapan lagi dapat lontong sayur yang memang sangat diinin di Kopi RT Cafe nih, cuma dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang doang nih guys. Sorry gue sambil ngeliat contekannya ya. Terus minumannya juga di sini ada kopi susu gula aren. Tadi gue udah ngerasain, enak banget. Terus kalau mau tahu lebih lengkap itu ada di Instagramnya di kopi_RT Om ya. Betul Om. Kopi_RT. Nanti kita tanya-tanya juga mengenai tempatnya Om Radit ini. Dan tadi gue udah ngerasain tuh kopi susu gula arennya, enak banget. Dan ternyata guys, gue dapat ilmu banget juga selain dari kita ngebahas mengenai sepeda. Ternyata Om Radit ini nih jago banget, tahu banget mengenai kopi. Ya nggak inilah ya, karena beliau kan juga yang mempunyai tempat usaha kopi ini, kafe inilah gitu. Makanya biar lebih kalau daripada penasaran, biar lebih ininya datang aja langsung sini, rasain racikannya Om Radit. Kalau pas saya bisa, nanti saya yang buatin. Wih, thank you Om Radit. Makanya terima kasih banget Om Radit. Siap. Kesempatannya dan waktunya dan tempatnya yang keren banget nih Om Radit untuk kita bisa dapat berpodcast di hari ini gitu Om Radit ya. Nah, episode kali ini nih guys, ternyata Om Radit ini nih seorang cyclist yang bukan kaleng-kaleng kalau bahasanya tuh. Betul Om ya, karena sebagai informasi aja Om, channel Pedal Troopers ini ditonton dari 50% orang Malaysia dan 50%-nya lagi itu tuh negara sekitar. Jadi Indonesia, Singapura, Brunei dan Thailand dan sampai Filipina lah rata-rata kalau aku lihat dari dari studio YouTube-nya gitu Om ya. Nah, mungkin kita bisa sharing-sharing aja di sini Om. Boleh, kita ngomong-ngomong santai-santai aja mengenai aku terpikir kita bikin episode kali ini tuh ngomongin mengenai persiapannya Om Radit yang akan mengikuti event nih guys nih, mengikuti event namanya itu Mangewu Mangatus Om. Mangewu Mangatus. Ya, itu Mangewu Mangatus tuh yang saya tahu tuh bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Mangewu itu artinya 5.000. 5.000. Mangatus itu 500. Okay. Jadi konsepnya adalah kita mencari jarak 500 km dengan EG sekitar 5.000. Oke, elevation gain. Oke, kumulatifnya udah jadi 5.000 ya. Akumulasi dari perjalanan dari start sampai finish itu 5.000 dengan jarak 5.000 MEG, meter elevation gain. Jaraknya 500 km. Oke Om, sebelum kita jauh lagi ngomongin Mangewu Mangatus tadi, sorry. Nggak apa-apa. Mangewu Mangatus Om. Mungkin pertama-tama
kita mau kenalan dulu nih sama viewer ini Om. Aku nyebutin viewer aku ini Troopers Om. Siap. Halo gitu. Troopers. Hei, halo. Nah, mungkin Om Radit bisa sedikit cerita mengenai profile backgroundnya Om Radit gitu. Om Radit yang kita tahu kan beliau ini punya usaha ini guys ya. Apa Om kira-kira Om selain itu Om? Ya saya memang sehari-hari berkegiatan di Kopi RT ini. Oke. Selain itu kalau misalnya memang ada teman-teman yang datang dari cyclist, pesepeda, dari runner tuh suka sharing-sharing. Kadang kita juga sering ngadain gobar juga. Oke, gobar apa? Mungkin banyak viewer yang nggak tahu. Gobar tuh biasa di Indonesia tuh disebutnya goes bareng lah. Goes bareng, oke. Goes tuh kalau bahasa Melayunya tuh bahasa Malaysianya tuh kayuh Om. Oh iya, kayuh. Jadi kita bersepeda bersama-sama lah. Kalau bahasa Indonesia yang benar itu bersepeda bersama-sama di suatu kelompok. Kebetulan saya tuh memang suka genrenya gravel. Gravel, oke. Gravel tuh ya kita mencari jalan-jalan yang bukan jalan aspal. Jadi kita mencari tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau oleh ya kendaraan-kendaraan umum. Ya mungkin bisa, ada yang mungkin kita harus nenteng jalan rusak dan lain-lain. Makanya settingan sepedanya juga bukan untuk jalan raya, tapi untuk belusukan, untuk masuk ke dalam pelosok-pelosok. Kita menemukan tempat-tempat yang hijau-hijau, pegunungan. Karena kita kalau di kota kan, kalau saya sih sukanya yang masuk ke dalam daerah gitu ya, pedesaan gitu ya. Oke Om, sorry Om, aku potong Om. Tadi Om Radit sempat ngomongin belungsukan. Nah, belungsukan itu bahasa Jawa lagi Om ya? Artinya atau bahasa belusukan ya, belusukan. Artinya blusuk-blusuk, masuk-masuk ke daerah. Masuk ke daerah. Bahasa Indonesia tuh sebenarnya Indonesia tuh banyak banget kata-kata yang nggak familiar ya. Jadi lebih kalau saya Indonesia menyebutnya tuh kita masuk ke daerah-daerah yang nggak biasa. Yang nggak biasa. Sebutannya belusukan. Oh, itu guys dapat ilmu lagi guys. Terima kasih Om Radit ininya ilmunya. Jadi karena perbedaan bahasa jadi nggak apa-apa. Jadi memang saling belajar. Ya, kita kan satu rumpun Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara tuh nggak jauh beda lah bahasanya. Cuma apa sih belusukan ya? Belusukan tuh kayak kita nggak biasa jalan ke daerah-daerah yang memang belum diaspal, daerah pedesaan. Saya sih seneng aja ngelihat pemandangan yang hijau-hijau, melihat suasana masih yang asri, belum tersentuh oleh dunia perkotaan kayak gitu-gitu. Oke. Nah, gitu sedikit background dari Om Radit nih. Kalau backgroundnya kita sudah tanyain. Nah sekarang mungkin langsung aja kali Om, kita mau tanya mengenai kegiatan bersepedanya Om Radit nih. Mulai dari kapan Om bersepeda Om? Kalau dari kecil pasti otomatis lah kita dari kecil zaman BMX, mungkin sepeda balap yang besi zaman dulu gitu. Tapi mulai bukan aku bilang profesional sih Om, tapi mulai lebih lagi tuh udah ininya intensnya kapan Om? Ya mulai intensnya itu ya pandemi lah ya. Pandemi ya? Pandemi itu kan bersepeda itu salah satu olahraga yang nggak dilarang. Iya, yang masih diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Terus juga yang tadi saya bilang, genre saya itu atau gaya goes atau tujuan goes saya itu ke daerah-daerah yang memang tidak terlalu ramai. Jadi di situ saya mulai menemukan keunikan dari bersepeda ini yang biasanya orang ya ke kota atau ke coffee shop lain-lain. Karena saya coffee shop setiap hari gitu kan di sini, jadi saya bosan juga kan pengen ngopi. Kayaknya kopi itu semua coffee shop kalau menurut saya semua sama lah rasanya. Yang beda itu kan suasana kita, sama siapa kita, kayak gitu-gitu. Jadi memang saya nyari yang tempatnya nggak dijamah orang banyak, jadi ya kita ke arah sana. Jadi lebih sering memang Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu. Kecuali kalau ada mendekati ada event mungkin lebih rutin lagi. Biasanya ada target nggak Om Radit? Dalam satu minggu gua harus berapa kilometer nih gitu? Target khusus untuk berapa kilometer sih enggak ya. Tapi kita lihat dulu untuk ke depan itu eventnya kita akan menempuh jarak berapa, elevasi berapa. Kita lihat dulu karakter event ke depan tuh kayak gimana. Jadi kita menyesuaikan itu. Tapi biasanya saya tuh latihan itu lebih berat daripada eventnya. Betul. Harus lebih berat. Jadi pas event tuh ya udah biasa aja. Jangan gitu sampai kita kewer nih. Kalau bahasa Indonesia lagi nih kewer nih atau kewer tuh kalau mungkin diumumin tuh jadi kayak
loyo, nggak kuat gitu. Oke. Nggak fit lah gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita goes, ya habis tenaganya itu udah namanya kewer. Kalau di Indonesia itu bahasanya kewer lah. Kalau di Malaysia istilahnya bong tuh Om. Ya, kalau bong tuh kan kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bong. Di kita nyebutnya kewer sih. Di sini kewer ya. Oh tuh guys, dapat ilmu lagi tuh kewer tuh guys. Perbedaan katanya banyak nih teman-teman di Asia Tenggara. Iya. Mangewu Mangatus nih Om. Ini sepedanya guys yang akan dipakai Om Radit nanti Om ya. Iya. Dan pada saat kita syuting ini nih guys, itu kurang lebih 2 hari lagi Om ya. Kalau sekarang tanggal 11. Selasa, ya. Tanggal 11, kita acaranya tanggal 15, 4 hari lagi lah. 4 hari lagi, 15, 16 kalau nggak salah. 15, 16. Oke, bermulai dari kota Yogyakarta Om ya? Ya, jadi memang konsepnya ini agak unik. Jadi mengusung tema tuh, kamu bikin rute sendiri. Oke. Dengan panduan ada checkpoint di tempat tertentu. Jadi checkpoint 1 itu ada di Dieng, di pegunungan Dieng itu di pegunungan. Sekitar 2000 mdpl. Wih, dari Jogja ke itu 2000-an? Kilometernya mungkin sekitar 300 sampai 350 kilo sampai ke Dieng itu. Nah, naik ke atas. Nanti turun lagi ke arah Candi Borobudur. Turun lagi ke arah Candi Borobudur. Jadi CP2-nya di sana. Nah, CP1-nya ada di Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta, di daerah Dieng itu tadi. Iya, bukan di Jogja. Oh, di Jogja. Oh, oke, CP1-nya di Jogja. Oke. Sorry. CP1 ada di kota Kebumen. Di alun-alun kota Kebumen. CP2-nya di Diengnya. Di Dieng Pletunya. Yang ketiganya di daerah Candi Borobudur. Di daerah Candi Borobudur. Oke, itu menarik banget guys. Ya minta maaf juga guys kalau misalkan ternyata nonton video ini ternyata sudah lewat gitu, tapi paling tidak kita bisa sharing-sharing ilmu dulu nih Om ya. Mungkin persiapan buat teman-teman yang akan ngikutin mungkin long ride lagi di daerah yang akan sama juga, mungkin akan diadakan tiap tahun nih guys. Kita juga belum tahu kan, ibaratnya di tempat yang sama atau mungkin dengan elevation gain yang sama gitu. Jadi paling tidak video ini bisa memberikan edukasi Om. Gitu Om, inspirasi juga mungkin buat teman-teman yang mau nyobain gitu. Makanya kita sangat beruntung sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Om Radit yang persiapan untuk mengikuti Mangewu Mangatus nih. Event yang akan diadakan 4 hari lagi dari hari kita syuting ini Om ya. Betul.
Oke Om, sekarang aku mau tanya mengenai persiapan sepedanya Om. Kalau dari panitia penyelenggara itu ada nggak sih Om yang mandatory yang harus dibawa apa? Terus apakah boleh kita membawa barang-barang yang di luar dari barang yang wajib dibawa itu? Dan apakah sepedanya harus sepeda yang road bike atau mungkin bisa gravel juga atau mungkin beda sepeda lipat juga atau apa gitu? Karena jadi banyak belum tahu nih Om. Ada mandatory wajib yang harus dibawa oleh para cyclist atau para peserta itu yang mungkin pertama tuh helm, helm, lampu depan, lampu belakang, ada thermal blanket, jas hujan, jaket, atau vest, terus ukuran roda, ukuran ban minimal 700 kali 30. 700 kali 30. Kebetulan saya memang pakai yang 730, jadi masih oke. Terus. Oh, ini diwajibkannya seperti ini, berarti nggak bisa sepeda lipat ya? Tidak disarankan. Karena memang untuk sebenarnya sepeda lipat kan untuk komuter ya, bisa praktis aja. Tapi kalau yang memang proper jarak jauh, memang road bike atau sepeda gravel road bike itu maksimal 28 30. Silahkan aja gitu. Terus ada juga power bank buat di jalan, karena kita dengan cut off time tuh 45 jam. 45 jam tuh guys, kebayang tuh kan 15 16 2 hari ya Om ya? 2 hari kurang 3 jam. 2 hari kurang 3 jam ya? Iya. Oke, cut off time-nya tuh ya. Jadi ya event sepeda yang kita harus nanti ngatur, kita istirahat di mana berapa jam, terus akan lanjut goes atau kita istirahat. Ya makanya power bank itu untuk mengisi daya handphone, lampu, cyclocom, ya dan elektronik yang lainnya. Kenapa wajib? Takutnya ketika malam gelap, malam kedua gelap, baterai di lampu habis, baterai habis, bahaya lah itu kan. Itu bahaya. Sangat bahaya. Ya. Oke, selain power bank apa lagi Om? Ada lagi Om yang? Ya paling asuransi. Ya cuma itu sih sama yang tadi saya udah sebutin tuh, itu sih mandatory wajibnya. Dan kalau di luar dari itu silakan aja. Misalnya mau bawa tenda ya silakan aja. Cuma kan jadi resiko berat. Jadi banyak bawaan. Jadi berat, jadi banyak bawaannya gitu ya. Nah, sekarang kalau Om Radit sendiri nih, dari barang-barang itu Om Radit ada bawa lagi nggak yang lain yang selain yang di mandatory itu, yang untuk keperluannya Om Radit sendiri? Oh, ada obat-obatan lah sama multivitamin gitu. Saya bawa multivitamin, kayak gitu-gitu, madu, terus makanan yang cepat saji yang kita makan bisa langsung energi, karena kan kita berpacu dengan waktu nih untuk besok ini. Jadi sebisa mungkin waktu untuk makan itu nggak lama-lama. Betul. Dan belum tentu juga kita ketemu warung makan, mungkin pas lapar, pas lagi malam udah tutup dan ini kita harus bawa. Kanan kiri hutan. Kanan kiri hutan dah. Jalan kosong lah gitu. Itu saya bawa makanan cepat saji lah, biar bisa saya makan di jalan gitu. Sama ini sih paling ban dalam cadangan, tools dan lain-lain itu kan ya kalau kenapa-napa amit-amit jangan sampai terjadi, kita bisa kerjain sendiri. Betul. Menarik banget ya Om ya, kalau ngikutin gitu Om ya, persiapan dari diri sendiri, dari fisik, dari mental, terus juga barang-barang yang harus dibawa gitu Om ya. Terus kalau misalkan kenapa pilih sepeda ini Om, kalau boleh tahu? Ini brandnya apa? Moso Om ya? Moso. Sudah lama pakai sepeda ini Om? Udah lama, hampir setahunan lah ya. Hampir setahunan ya. Satu ringan. Harganya juga terjangkau. Terus ya pas nyaman di sayanya. Memang nyaman juga udah lama juga. Sisa tambahan-tambahannya kayak tas saddlebag, frame bag. Ini buat naruh-naruh peralatan yang kita bawa nanti. Dan tas-tas ini juga anti air semua sih. Jadi kalau hujan semua barang-barang aman. Itu penting juga, kita lagi goes, HP kemasukan air kan repot juga. Power bank lah, electrical gitu kan. Jadi
Dan ini aku lihat juga ada brand-brand dari Urban Case nih Om ya. Oh iya. Nah, Urban Case ini nih guys, produknya dari Indonesia nih guys gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang viewer Indonesia, mungkin kita bisa saling support nih sesama produksi Indonesia ya, produksi dalam negeri ya gitu ya. Kita saling support. Oh, oke. Ada lagi Om kira-kira Om yang bisa sama kasih ini, saya pakai resbar. Oh iya, pakai resbar depan nih Om ya. Karena ada beberapa jalur yang saya bikin itu flat dan itu hampir 100 kiloan. 100 kiloan. Jadi kalau kita pakai yang begini itu ya kalau saya merasa kayaknya bakalan pegel dan lain-lain, makanya saya pakai resbar supaya lebih santai, goes juga nggak berkurang gitu aja sih. Iya, dan jalannya juga kan agak jauh. Ya saya milih juga jalur yang nggak banyak bolong-bolong dah. Kalau daerah-daerah situ yang saya laluin sih kayaknya nggak terlalu banyak jalan bolong dan relatif aman lah. Makanya saya pakai resbar supaya lebih pada saat flat itu. Tapi kalau pas belok-belok agak susah juga handling. Betul. Pakai resbar itu. Betul. Sebelum event si Mang Emo Mangatus ini, pernah ngikutin event apa ya Om sebelumnya Om? Saya pernah ikut Audak juga yang 300. Audak 300. Di mana? Bekasi juga. Di Bekasi? Ya, di Bekasi. Dan sebelum-sebelumnya ya event-event lokal daerah tuh ada juga kayak Gepang Loop itu Gede Pangrango Loop. Gede Pangrango Gunung Gede Pangrango Loop, Gunung Salak Loop, Puncak 2 Loop. Ya kalau teman-teman di daerah Jawa Barat mungkin nggak asing lah dengan daerah-daerah itu gitu loh. Dan dengan berbekal itu baby step 50, 100, tanjakan sekian ribu elevasi dan lain-lain. Nah, saya memberanikan untuk level ini 500, 5.000. 500, 5.000 elevation gain guys, gila kebayang. Itu dapat dari mana sih informasi seperti itu? Sekarang media sosial tuh udah liar banget ya. Informasi dari media sosial, dari teman-teman, dari komunitas itu udah sangat banyak membantu. Cepat banget ya lah ya gitu. Jadi saya diajak teman saya, udah yuk kita lu ikut yuk. Biasanya kalau ada event-event di luar kota atau di mana saya suka diajakin sama teman-teman dan ya kebetulan saya belum pernah 500 dengan elevasi 5.000 itu, tapi nggak ada salahnya saya mau mencoba. Betul. Jadi karena saya berbekal 300, ya mudah-mudahan insya Allah dengan latihan, dengan knowledge yang tentang sepeda dan lain-lain. Persiapannya sudah ini, tambah lagi berdoa tadi kan. Iya, itu sih utama. Itu kita kalau nggak berdoa, waduh, bener Om. Kita tuh manusia lemah lah. Betul. Kalau nggak ada doa nggak bisa. Tawakal Om ya, berdoa dan berusaha gitu Om ya. Semoga nih guys kita doain ya Om Radit bisa. Kita doain teman-teman terus. Semoga mudah-mudahan bisa berhasil Om ya, gitu Om ya. Ada lagi Om, what next for Om Radit sih Om setelah kita ngikutin misalkan nanti event ini, ada nggak impian-impian Om lagi? Ya mungkin lebih dari 500 ya pasti. Yang jelas saya mencoba event di atas 500. Mungkin ada juga Audak 1000, ada juga Audak 1200, ada juga Bentang Jawa 1500. Mungkin ya arahnya ke sana sih Om. Arahnya ke sana ya. Wah. Biasanya dari 500 tuh yang ya kalau 600 beda sedikit lah. Jadi saya langsung lompat 2 kalinya 1000 atau 1200 atau 1500 mungkin oke juga. Mudah-mudahan Om Radit berhasil gitu ya. Kita doain sama-sama nih terus. Amin. Oke Om Radit, mungkin segitu aja kali kita berpodcast kali ini gitu ya sama-sama Om Radit. Terus ini juga Om Radit kan mumpung yang ownernya nih guys, Kopi RT nih guys. Bisa cerita nggak sih namanya kenapa Kopi RT, terus bisa ngajak teman-teman ke sini nggak Om? Kira-kira gimana? Jadi, apa kelebihannya nih tempat Om? Kopi RT itu kebetulan saya di rumah itu sebagai kepala RT. Kepala RT mungkin buat kalau Indonesia itu rukun tetangga tuh. Jadi kalau di bahasa Malaysianya gini, di satu kawasan rumah itu ada Pak RT-nya atau Bapak atau Ibu RT gitu. Jadi
someone that responsible around surrounding the neighborhood gitu. Satu orang yang memang bertanggung jawab lah, gitu, ditunjuk sebagai perwakilan lah gitu ya Om-nya. Oke, jadi Pak RT nih, saya ngomong Pak RT nih, Pak RT bisa bikin KTP Pak RT. Jadi yang ngurus-ngurus itu, jadi sebenarnya kita bertiga. Oke. Di Kopi RT ini Kopi RT ini saya bertiga, tapi namanya biar lebih gampang catchy banget Om, Kopi RT. Kopi RT, akhirnya pakai nama saya RT, dan kebetulan memang yang ngerti tentang kopi saya. Oke. Gitu, jadi kayak gitu, dan sebenarnya saya mau nambahin tadi dari pagi itu ada buka jam 7, kopinya juga udah buka. Oh, kopi juga udah buka. Jadi misalnya biasanya tuh di sini kopi shop tuh jarang buka pagi. Betul. Selain ada lontong sayur, ada juga nasi uduk. Nah, nasi uduk tuh guys. Nasi uduk tuh kalau di Malaysia tuh nasi lemak lah kurang lebihnya ya Om ya. Ya, mungkin nasi lemak sama satu lagi ada bubur ayam juga. Ada bubur ayam juga sih. Wah, bubur ayam tuh agak jarang sih kalau di Malaysia tuh. Bisa cerita nggak bubur ayam tuh apa jadi sih Om? Bubur ayam tuh kayak nasi porridge ya kalau bahasa Inggrisnya. Nasi yang dimasak agak lamaan. Betul. Agak encer. Betul. Dikasih kaldu ayam, kecap ayam, masin, kecap manis, kasih suiran ayam. Aduh, jadi ngiler kasih cakwe, kasih kerupuk. Udah enak banget. Harus dicobain nih teman-teman yang mungkin yang Troopers yang di luar Indonesia, kalau datang ke Kopi RT harus minta sama Om Radit, mana itu bubur ayamnya mana? Bubur ayam, lontong sayur, nasi uduk. Wih, itu sedap-sedap semua tuh guys. Itu menu-menu sarapan yang oke semua di Indonesia sih. Iya. Harus dicoba lah Troopers yang di luar Indonesia, mungkin kalau lagi main ke Indonesia, apalagi kalau dekat daerah Bekasi Selatan nih, mesti main ke Kopi RT. Terus juga cobain tuh tadi tuh lontong sayur, ada bubur ayam, sama satu lagi nasi uduk ya. Gitu. Kalau minumannya gimana Om tadi Om? Minumannya selain kopi gula aren, kita ngasih ada juga kopi specialty atau kopi single origin. Kopi single origin. Single origin itu artinya dari daerah tertentu. Ada dari Sabang sampai Merauke tuh dari Indonesia tuh penghasil kopi semua. Jadi ada kopi Gayo, ada kopi Bali, Kintamani. Ada wah kopi komplit Papua, juga nih guys ini guys. Ada kopi Robusta, ada kopi Arabica. Jadi ya kita bisa bercerita tentang kopi dari pagi sampai tutup. Kebayang nggak kopi yang tadi saya minum itu enak banget. Ini orangnya ini di belakang. Gitu. Ada lagi Om yang mau disampaikan Om kira-kira Om? Datang aja sini lah. Datang aja lah kalau aja sini, dari pagi sampai malam lah. Di sini saya akan temenin bercerita tentang kopi, bersepeda, atau kita mau goes bareng. Siap. Sekali lagi terima kasih banget Om Radit bisa berpodcast sama saya di sini malam ini. Dan juga kita bisa ngebahas juga untuk mudah-mudahan nih Om Radit bisa berhasil ngikutin event yang 500 km dengan 5.000 elevation gain Om ya. Siap. Gitu. Kalau gitu seperti biasa Troopers, buat teman-teman yang nonton sampai saat ini, kalau bisa tolong di-subscribe, kalau bisa juga tolong di-like dan di-share semua video-video yang ada di YouTube channelnya Pedal Troopers. Dan juga nggak capek-capeknya gue ingetin nih Om, bahwa terbentuknya channel ini sebenarnya dorongan dari kawan-kawan sih Om gitu ya. Dan juga kita kan hobinya sama nih Troops gitu ya, sampai Pedal Troopers tuh punya tagline-nya Om, namanya itu From Cyclist to Cyclist gitu. Jadi ya kita saling support lah guys gitu. Nah gimana caranya nge-support kami ini? Kalau bisa ya di-subscribe aja guys, di-subscribe. Terus juga mungkin kalau mau loncengnya ditekan itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena setiap kali ada video-video baru akan ternotifikasi gitu loh Om gitu. Oke lah, kalau gitu sampai saat ini aja guys, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys ya. Bye. Thank you Troopers, bye. Thank you Om Radit. Thank you. Sama-sama. Aku yang thank you Om Radit.